Ibu yang terkasih dalam Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Berapapun kita yang hadir saat ini, kita mengucap syukur bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam segenap kehidupan kita semuanya. Kita boleh mengalami banyak hal, banyak peristiwa yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, tapi Tuhan begitu mengasihi kita. Haleluya. Mari saat kami hari ini kita akan datang pada Tuhan seperti pujian yang telah kita naikkan tadi. Sekali lagi kita akan naikkan pujian ini bahwa Tuhan ada di dalam setiap musim di dalam kehidupan kita, baik itu musim hujan, musim panas, musim kering, semuanya ada, dan Tuhan akan menyertai setiap hari, setiap waktu dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Kita akan sembah Dia dengan segenap hati kita, karena Dia ada yang begitu mengasihi.
Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas waktu dan kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi kami, sehingga pada saat pagi hari ini kami boleh datang, boleh beribadah kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa mencerahkan mata hati kami untuk kami merenungkan kebenaran firman Tuhan, agar firman itu boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Roh Kudus jawab setiap kami, lawas setiap kami, dan kami percaya Engkau akan memberkati kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Shalom. Mari kita membuka kitab kita di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai yang keempat. 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai yang keempat. Dan pada pagi hari ini saya memberikan sebuah tema, yaitu nasihat Paulus untuk Timotius anak rohaninya. 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Perhatikan kalimat yang terakhir, supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Mengapa Rasul Paulus memberikan nasihat penting, nasihat khusus kepada Timotius, di mana pada waktu itu Timotius sedang menjadi gembala sidang di kota Efesus. Usia Timotius pada waktu itu masih belia sekali, usianya kurang lebih 16 tahun. Nah, saudara kasih Tuhan, tak kala Timotius ada di kota Efesus mengembalakan jemaat Tuhan di kota Efesus, maka saudara, ternyata di kota Efesus ada banyak guru-guru palsu, mengajarkan bukan kebenaran, mengajarkan yang menyimpang dari kebenaran. Sehingga Rasul Paulus memberikan nasihat supaya apa? Menasihat kepada Timotius, supaya Timotius tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, saat ini pun juga saudara kasih Tuhan, kalau kita menjumpai ada banyak ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, sebagaimana apa yang dialami oleh Timotius. Nah, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah situasi kondisi seperti itu, menghadapi guru-guru palsu, mengajarkan sepertinya baik, sepertinya kebenaran firman Tuhan, namun pada kenyataan adalah penyesatan, saudara yang kasih Tuhan. Nah, hal ini saudara, hal ini juga terjadi di dalam kehidupan kita. Dan apa yang harus kita lakukan? Apa sih arti daripada nasihat? Ya, dan tujuan nasihat itu apa? Kalau saudara membaca di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 5, itu tujuan dari nasihat, saudara. Nasihat itu tujuannya apa? Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Saudara-saudara kasih Tuhan, jadi tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci dan hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus hati. Itu tujuan dari nasihat. Oleh sebab itu Rasul Paulus memberi nasihat secara khusus kepada Timotius supaya tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, terus fokus kepada Tuhan. Target dan goalnya adalah Tuhan. Meskipun ada banyak orang yang mengajarkan hal-hal yang kelihatannya heboh, saudara. Nah, biasanya kalau sekarang kita perhatikan, saudara, pengajaran-pengajaran mereka sensasional, membuat orang terheboh-heboh, membuat orang terkagum-kagum melihat pengajaran-pengajaran yang sepertinya kebenaran firman Tuhan, namun ternyata adalah penyesatan. Nah, oleh sebab itu kita harus hati-hati, kita harus waspada terhadap guru-guru palsu.
Saudara, terhadap guru-guru palsu. Nah, ada hal yang perlu kita perhatikan. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi ajaran-ajaran yang tidak berkenan dari Tuhan? Nasihat Rasul Paulus yang pertama adalah menaikkan doa permohonan. Menaikkan doa permohonan. Permohonan adalah dalam bahasa Yunani-nya adalah deesis, berasal dari kata kerja deomai, artinya membutuhkan. Nah, sudah kasih Tuhan bahwa doa permohonan itu merupakan kebutuhan di dalam kehidupan kita. Kita seringkali menaikkan doa permohonan kepada Tuhan, memohon sesuatu, perlindungan, kesehatan, pemeliharaan, penjagaan, dan itu menjadi sebuah kerinduan buat kita. Maka itu sebuah kebutuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa dipisahkan dengan doa permohonan itu, saudara yang kasih Tuhan. Doa permohonan itu bagaikan nafas yang selalu melekat dalam kehidupan kita. Jika nafas dalam kehidupan gak ada, maka itu adalah kematian. Demikian juga dalam kerohanian kita, saudara yang kasih Tuhan. Maka kita harus terus menaikkan doa permohonan agar kita kuat, tangguh dalam menghadapi situasi kondisi seperti ini, supaya kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, saudara yang kasih Tuhan. Nah, zaman sekarang ini, situasi kondisi yang serba sulit ini, maka kita terus tiada pernah berhenti untuk terus menaikkan doa permohonan kita kepada Tuhan, karena sumber kekuatan kita datangnya dari Tuhan. Dasar dari doa permohonan ialah keluar dari dalam hati kita yang paling dalam, disertai dengan kerinduan akan Allah. Kerinduan akan Allah supaya Allah turun memberikan pertolongan buat kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita mau belajar untuk terus menaikkan doa permohonan kepada Tuhan, karena itu sebuah kerinduan kita keluar dari dalam hati kita, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan nyatakan kasih kuasanya buat kita, supaya kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, dan kita boleh ada di saat ini. Itu semua karena berkat pertolongan dari Tuhan. Menaikkan doa permohonan kepada Tuhan sebuah kerinduan iman kita kepada Tuhan, supaya apa? Supaya kita mendapat perlindungan yang daripada Tuhan. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, nasihat dari Rasul Paulus. Yang pertama menaikkan doa permohonan, yang kedua adalah supaya kita terus menaikkan doa syafaat. Apa sih sebenarnya arti daripada doa syafaat? Doa syafaat itu merupakan suatu permohonan demi kepentingan orang lain. Kalau tadi menaikkan doa permohonan itu hubungannya secara pribadi pada kita, supaya kita kuat, supaya kita tangguh, supaya kita tetap berdiri kuat, kita tetap tidak gampang digeser oleh ajaran-ajaran yang palsu, guru-guru palsu yang mengintimidasi dalam kehidupan kita, supaya kita tetap beriman kepada Tuhan. Yang kedua yaitu doa syafaat, yaitu menaikkan suatu permohonan doa untuk kepentingan orang lain. Itu namanya doa syafaat, saudara kasih. Ya, bersyafaat berarti bersyafaat berarti berdoa bagi orang lain. Kita berdiri di hadapan Tuhan mendoakan orang lain untuk kepentingan orang lain. Ya, seorang pendoa syafaat ibarat seorang penengah, juru damai, seorang pembela, seorang mediator atau seorang juru runding yang berusaha memohonkan pengampunan dosa, belas kasihan, pembelaan, perlindungan atau berkat Allah untuk seseorang atau untuk sekelompok orang, saudara kasih. Itu namanya doa syafaat. Kita menjadi penengah, menjadi pengantara, membawa orang-orang yang dalam kesesatan untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, supaya mereka boleh mengenal akan kasih karunia Tuhan. Itu menjadi doa syafaat. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, saudara. Menjadi mediator, mendoakan orang-orang supaya mereka ada di dalam kasih kemurahan Tuhan, supaya mereka diselamatkan, supaya mereka tetap sehat, supaya mereka tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Itu namanya doa syafaat, saudara kasih Tuhan. Sebagaimana Kristus adalah syafaat bagi kita, Dia menjadi pembela bagi kita, Dia menjadi pengantara bagi kita, menjadi penghubung antara kita dengan Allah. Dikatakan yang menjadi pemisah antara kamu dan
Allahmu ialah dosamu. Makanya Yesus menjadi penengah, menjadi pengantara bagi kita, menghubungkan kita dengan Tuhan, sehingga tidak ada gap lagi, tidak ada jurang lagi, sehingga kita bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Itu sesuatu yang sangat biasa, saudara kasih Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan kita, supaya kita menaikkan doa syafaat, mendoakan orang lain. Mungkin orang yang membenci kita, mungkin orang yang tidak suka dengan kita, mungkin orang yang senantiasa mencelakai kita. Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita mendoakan orang itu keluar dari dalam hati yang penuh kasih, bukan karena kebencian, tetapi karena kasih, membawa orang itu. Dan ketika kita mendoakan orang itu, maka kasih karunia Allah dicurahkan bagi orang itu, sehingga orang itu boleh mendapat kasih karunia dari Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, mari kita belajar untuk menjadi pendoa syafaat, mendoakan bangsa negara, mendoakan pemerintah kita, mendoakan pemimpin-pemimpin kita, mendoakan orang-orang yang kita cintai, mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya mereka boleh kesehatan, supaya mereka boleh damai sejahtera, supaya mereka boleh ada di dalam perlindungan Tuhan, supaya mereka ada di dalam keselamatan Tuhan. Itu menjadi doa syafaat, saudara. Jadi doanya bukan sesuatu yang jelek, tetapi yang baik. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, saudara kasih Tuhan. Kita harus membawa orang-orang itu supaya mereka ada di dalam berkat kasih karunia Tuhan. Itu yang kedua, saudara kasih Tuhan. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan. Yang pertama tadi kita menaikkan doa permohonan kepada Tuhan untuk urusan kita, supaya ada perlindungan Tuhan, supaya Tuhan nyatakan kuasanya bagi kita, supaya kita tetap kuat dan tangguh berdiri menghadapi situasi kondisi yang sulit ini. Yang kedua, menaikkan doa syafaat, menjadi pengantara antara orang lain dengan Tuhan, supaya berkat Tuhan dicurahkan bagi yang ketiga, saudara, kita yang ketiga menaikkan doa pengucapan syukur. Pengucapan syukur itu penting, saudara. Pengucapan syukur itu bentuk wujud terima kasih kita kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, atas penyertaan Tuhan. Ada banyak orang sudah diberkati Tuhan, ada banyak orang yang sudah ditolong Tuhan. Mengucap syukur tidak bisa, isinya cuma menggerutu, isinya mengeluh dan mengeluh, mengomel dan mengomel. Sebagai wujud ucapan terima kasih atas kebaikan Tuhan, atas pertolongan Tuhan buat kita. Kita bisa bernafas itu karena Tuhan. Kita bisa ada sampai detik ini karena Tuhan. Kita diberkati itu karena Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan sampai kita mengambil berkat yang Tuhan berikan bagi kita untuk diri kita sendiri, dan kita lupa untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab itu kita terus menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan kita sungguh teramat sangat baik bagi kita. Mengucap syukur dalam segala hal. Dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, kata Rasul Paulus. Tentunya mengucap syukur dalam segala hal itu bukan hanya sekedar kita mengucap syukur pada saat kita baik, pada saat kita sehat, pada saat kita diberkati, pada saat kita dalam bahagia, sukacita dan sejahtera. Dalam segala hal, dalam kondisi apapun, baik pada saat sakit, baik pada saat kita sedang ada masalah, pada saat kita sedang ada pergumulan hidup, kita belajar mengucap syukur. Karena Tuhan berikan kesempatan kita sakit supaya kuasa Tuhan dinyatakan bagi kita, supaya kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, supaya kuasa Tuhan dinyatakan bagi kita, supaya kita sembuh dan kita punya pengalaman pribadi kepada Tuhan. Kita melewati persoalan masalah, kita diizinkan menghadapi berbagai persoalan, supaya apa? Supaya kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, menghadapi semua itu dengan Tuhan, mengucap syukur dalam segala. Saudara yang kasih Tuhan, sulit. Sebab itu Ayub berkata, janganlah kita hanya mau menerima sesuatu yang baik, sementara kita tidak mau menerima sesuatu yang buruk. Yang pahit belum tentu tidak enak, yang manis belum tentu baik, saudara kasih Tuhan. Acap kali kita melihat kalau itu sesuatu yang buruk, itu pasti nggak baik. Kalau sesuatu yang manis itu baik, oh belum tentu, saudara kasih Tuhan. Memang doa kita selalu minta supaya kita senantiasa mulus-mulus saja, supaya kita tidak ada onak dan duri, supaya kita selalu ada di dalam, ya pokoknya
menurut ukuran kita, selera kita. Kalau boleh, Tuhan biarkan saya tetap ada di dalam kebaikan-kebaikan. Makanya doa Tuhan Yesus apa? Kalau boleh biarlah cawan ini lalu. Artinya apa saudara? Artinya ternyata memang Tuhan kehendaki hal itu terjadi. Karena ada rencana, ada maksud Tuhan yang terindah. Kalau Tuhan izinkan ada persoalan masalah, karena Tuhan sedang punya rencana yang terindah bagi kita. Di situ kuasa Tuhan akan dinyatakan bagi kita. Mengucap syukur dalam segala hal. Saudara yang kasih Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang ketiga. Yang keempat, saudara, yang terakhir. Yang keempat, kita diminta untuk mendoakan semua orang. Mendoakan untuk semua orang, tidak terkecuali. Siapapun kita doakan. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, doa syafaat itu menjadi pengantara, menjadi pembela. Namun saat ini kita diminta untuk mendoakan untuk semua orang. Mendoakan semua orang. Dalam kehidupan doa kita harus berdoa untuk semua orang. Kita tidak boleh membatasi doa kita hanya pada diri kita sendiri, tetapi Tuhan ingin supaya kita mendoakan orang lain, berdoa bagi orang lain, semua orang. Kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita. Kita berdoa untuk orang-orang yang punya otoritas atas kita. Mungkin saya kasih Tuhan, orang-orang yang memegang otoritas dalam kehidupan kita itu orang-orang yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, tidak hidup di dalam takut akan Tuhan. Tetapi Tuhan ingin supaya kita tetap rendah hati, supaya kita tetap, orang Jawa itu delosor, rendah hati, saudara, humble, tetap mendoakan mereka. Meskipun kita punya pemimpin-pemimpin yang bengis, kita tetap mendoakan mereka. Itu saudaranya Tuhan. Dan itu nasihat Rasul Paulus. Rasul Paulus mendoakan kepada Rasul Paulus meminta kepada Timotius supaya Timotius mendoakan orang-orang yang mungkin mengajarkan hal-hal yang bertolak belakang dengan nilai-nilai kehidupan, bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan, penyesatan, ajaran-ajaran palsu. Kita doakan supaya mereka tetap kembali kepada jalan yang benar. Itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, saudara kasih Tuhan. Mendoakan orang lain. Saudara, acap kali kita selalu mendoakan untuk diri kita sendiri. Tetapi biar pada saat pagi hari ini kita belajar untuk mendoakan orang lain. Karena ketika kita mendoakan orang lain, berarti kita sedang menaburkan berkat bagi orang lain, menaburkan cinta, menaburkan kasih kepada orang lain, supaya orang lain diberkati. Kalau mereka diberkati, senang, saudara kasih Tuhan. Kalau mereka diberkati, mereka hidup di dalam kebenaran, itu menjadi kerinduan kita. Saudara, bukankah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan semua orang? Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Mendoakan semua orang, saudara. Jangan hanya kita mendoakan untuk diri kita sendiri. Oh, kalau mendoakan diri sendiri itu namanya egois. Tetapi biar kita menjadi orang yang punya hati yang dewasa, memiliki wawasan yang luas, pemahaman yang luas, mendoakan orang lain, mendoakan semua orang, tetangga-tetangga kita. Mungkin mereka belum mengenal cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mendoakan, maka Roh Kudus menjamah di dalam kehidupan mereka. Dan cepat ataupun lambat mereka akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bahkan orang yang membenci kita pun Tuhan ingin supaya kita mendoakan. Sebab itu jemaat Tuhan yang berkati Tuhan, mari kita belajar untuk terus menaikkan doa permohonan. Terus kita berdoa syafaat untuk pemimpin-pemimpin kita, untuk bangsa negara kita, untuk orang-orang yang kita cintai, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin relasi kita, sahabat kita. Dan yang ketiga adalah kita terus menaikkan doa ucapan syukur sebagai bentuk ucapan syukur kita, bentuk ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah terlalu baik-baik buat kita. Kita terus menaikkan ucapan syukur dalam segala hal, dan kita terus mendoakan semua orang agar semua orang itu beroleh kasih karunia daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita pada saat pagi hari. Mari kita datang kepada Tuhan.
dengan hati yang penuh dengan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Selidiki aku ya Tuhan, agar kami boleh hati yang bicara. Oh, terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku. Mari kita pergi berdua. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat selalu Tuhan Yesus, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia ini, bahkan para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, panglima, kapolri, dari tingkat pusat sampai daerah. Kami serahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati pemimpin kami, supaya dalam menghadapi situasi kondisi yang sekarang ini, pandemi COVID-19 pada saat ini, sehingga bisa selesai. Dan sehingga saat ini saudara-saudara kami sedang Tuhan menjadi relawan untuk diserahkan hidupnya menjadi relawan COVID, khususnya untuk antisipasi, khususnya untuk vaksin. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kuatkan mereka supaya vaksin ini benar-benar efektif dan menangkal semua virus demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan berkati mereka, sehingga dalam tubuh yang sudah dimasukkan vaksin Tuhan, sehingga semua maksimal dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga menyerahkan seluruh jemaatmu ke dalam tangan Tuhan dimanapun mereka berada, baik rumah tangga mereka, baik suami, baik istri, baik anak-anak, baik orang tua, mata pencaharian, pekerjaan, ekonomi, rezeki. Kami serahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika sebentar kami akan pulang, kami akan meninggalkan tempat ini. Setiap hamba-hambamu yang sudah melayani, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan. Bahkan warga masyarakat yang ada di daerah Besi dan sekitarnya, perumahan pria berwita wisata di tempat ini, juga kami serahkan dalam tangan, sehingga semua berjalan dengan baik dan semua diberkati Tuhan. Tidak ada virus dan semua sehat karena Tuhan Yesus campur tangan. Demikian juga setiap kami yang hadir pada saat ini, kami percaya kami semua diberkati Tuhan. Kami hidup dalam takut akan Tuhan, dan Tuhan akan membawa kami naik, dan Tuhan akan membawa kami terus maju, supaya apa yang kami kerjakan dibuatnya berhasil. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, mari kita angkat tangan, kita datang kepada Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, ulanglah, terimalah berkat anugerah sukacita damai sejahtera, berkat kasih sayang sejati, berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati suamimu, Tuhan Yesus memberkati istrimu, Tuhan Yesus memberkati anak-anakmu, Tuhan Yesus memberkati sawaladamu, Tuhan Yesus memberkati mata pencaharianmu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati seluruh keluarga besarmu. Oleh karena itu, berkat dari Tuhan Yesus turun atasmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Roh sakit, penyakit, roh kecelakaan, bahaya mau dialihkan darimu. Demi nama Tuhan Yesus, kami mohonkan doa berkat ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya
sudah Tuhan berikan bagi kami pulang dengan keberanian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami. Amin. Salam, silakan pulang.